Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam mari kita curahkan kepada ustaz dan nasihat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan tauladan ataupun semua sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah seluruh mahasiswa STBIS Muara Enim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pada perkuliahan sekian kalinya tentang mata kuliah hukum dan manajemen zakat. Materi kita insya Allah pada hari ini tentang khusus bab mustahik zakat. Insya Allah di tanggal 9 November 2020 ini kita sama-sama buka perkuliahan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan langsung saja masuk kepada materi kita. Bahwasanya terkait dengan mustahik ini ya, kita melihat Allah Subhanahu wa taala memprioritaskan ya, sudah jelas dan detail terkait dengan siapa saja yang menerima ataupun berhak mendapatkan dana zakat ini. Termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-60, lil fuqara sampailah fi sabilillah. Namun sebelumnya akan kita soroti bagaimana orang-orang yang menerima zakat ini khususnya apakah mereka akan mendapatkan sebuah kucuran dana secara cash ataupun secara spiritual atau pembimbingan yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya dalam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang apa saja sebenarnya siapa saja yang berhak menerima dana zakat itu dan apa saja program yang seharusnya dilakukan oleh lembaga ataupun badan amal zakat dalam hal visinya adalah membuat mustahik menjadi muzaki. Jadi kita akan mengurai dasar hukumnya. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan golongan yang berhak menerima. Dasar hukum dari mustahik ini termaktub dalam Quran surah At-Taubah ya. Bisa kita lihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu aliman hakim. Wallahu aliman hakim. Baik, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga orang-orang yang mengurus zakat atau amil, selanjutnya keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima adalah budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah, dan terakhir adalah ibnu sabil atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi ini menjadi kata kunci ataupun pedoman seorang amil ya dalam hal mendistribusikan dana zakat untuk 8 asnaf ini. Kemudian selanjutnya siapa saja tadi yang saya sampaikan tadi, fakir, miskin, pengurus zakat atau amil zakat, mu'alaf, riqab atau penghutang, orang yang sedang berhutang, yang ketujuh adalah orang yang berjalan di jalan Allah, berjalan, kemudian yang sedang dalam perjalanan. Jadi definisi fakir kalau kita lihat dan kita soroti bahwa bisa jadi gambar ini merepresentatifkan bahwasanya fakir itu benar-benar tidak bisa menghidupi kebutuhan sehari-harinya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita mendefinisikan fakir ini bersama-sama, kita menyatukan frame bahwa seorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang halal, nah ini yang halal ya, dan layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau kita lihat dan kita soroti dari makna ini, dia boro-boro mau ganti baju sebenarnya. Boro-boro mau tidur, tempat tidur pun tidak ada. Boro-boro mau ganti baju ganti pun tidak ada.
memang benar-benar wajib kita sebagai umat muslim membantu saudara fakir ini. Dia tidak memiliki apa-apa, maka dari itu ini wajib dan menjadi prioritas utama dalam penerima zakat. Yang kedua, miskin. Juga ini menjadi perwakilan representasi dari makna dari miskin itu seorang yang mempunyai pekerjaan dan sedikit harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Lihat baik, ini bisa dilihat bahwa di gambar ini bahwa lihat dari rumahnya mungkin secara ini tidak layak dihuni, tapi karena ini sebuah kebutuhan apa boleh buat, maka ini terus dipakai seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk penerima zakat. Selanjutnya adalah amil. Jadi orang-orang yang mengumpulkan zakat, menerima dan mendistribusikan zakat ini berhak juga mendapatkan dana zakat itu, yakni 1/8. Siapa saja? Ya, ini kita lihat seorang bisa, kelompok bisa, badan bisa, lembaga bisa yang bekerja dan mengelola zakat, menentukan siapa yang berhak mencari mereka maupun membagi dan mengantarkan kepada mereka. Ini fungsi dari lembaga zakat atau badan amal zakat. Dan mereka berhak mendapatkan 1/8 dari dana zakat itu sendiri. Nah, amil ini juga memiliki kriteria, tidak hanya sekedar amil. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus mukallaf, yang ketiga jujur, keempat memahami hukum-hukum zakat, yang kelima kemampuan dalam melaksanakan tugas, punya skill seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada 5 kriteria ini seharusnya memang dimiliki oleh setiap amil. Jadi amil ini ada yang secara resmi di bawah naungan pemerintah berdasarkan peraturan Menteri Agama, Badan Amil Zakat Nasional. Juga ada lembaga Amil Zakat Nasional Basnas. Juga ada lebih ke spesifik ke masjid-masjid. Nah, ini sebenarnya kalau secara SK atau badan hukum legal formal itu belum resmi kalau tidak diresmikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator yang diberikan wewenang untuk memberikan legalitas kepada masjid-masjid atau UPZ, unit pengumpul zakat, sehingga mereka dalam hal melaksanakan tugasnya menghimpun dan mendistribusikan zakat itu resmi dari konstitusi kita. Yang selanjutnya orang yang menerima zakat adalah mu'allaf. Nah ini bisa juga nih, Bapak ini kokoh misalkan. Misalkan kita contohkan ya banyak sekali sebenarnya contoh orang-orang non muslim khususnya dalam proses mereka mendapatkan hidayah itu, dan sampailah hidayah itu datang, mereka langsung berhak mendapatkan jatah 1/8 dari dana zakat. Kalau kita sama-sama satukan pengertian, satukan definisi, seseorang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau untuk mencegah kejahatan terhadap kaum muslim. Jadi memang benar-benar orang yang tersentuh hatinya, tercelup dalam celupan Allah. Jadi mereka menerima Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Kemudian selanjutnya kriteria ya yang sudah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah golongan yang diharapkan keislamannya baik kelompok maupun keluarganya. Yang kedua, golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya dengan harapan dapat mencegah kejahatan. Jadi kalau memang ada orang jahat, seyogianya kita kasih dakwah seperti itu sehingga mereka bisa berubah menjadi baik. Yang ketiga, golongan yang baru masuk Islam yang perlu disatuin agar keyakinan pertama mantap. Jadi ada beberapa orang yang mungkin case-nya adalah ketika dia mau masuk Islam, mungkin bukan kendala ya, maksudnya ada yang memang secara finansial, ada yang memang secara syariat Islam kalau mau nikah harus satu agama, jadi dia pindah. Dan dari situ ketika kita memberikan hak mereka sebagai mu'alaf dan mendapatkan dana zakat, mudah-mudahan ini akan menambah keyakinan mereka seperti itu. Semakin yakin bahwa Islam ini sangat menerima itu ya orang-orang yang ingin hijrah seperti itu, ingin bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah, pada agama Allah, sehingga kita berkewajiban khususnya amil zakat memberikan santunan ataupun hak mereka. Yang keempat, pemimpin atau tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang punya sahabat orang kafir. Jadi juga mendapatkan ini termasuk kriterianya.
Yang kelima, pemimpin atau tokoh muslim yang berpengaruh di kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. Nah, ini perlu kita dakwahi, misalkan di Bali, kemudian di Medan yang daerah Karo, kemudian di daerah-daerah tertentu yang memang mayoritas secara muslimnya minim, ini perlu didakwahi sehingga mereka bisa mendapatkan dana zakat itu. Walaupun memang dana zakat bukan sebagai tujuan, tapi bentuk dari kepedulian kita sebagai umat muslim membantu orang-orang yang mau hijrah secara tidak hanya finansial saja, tidak memberikan dana zakat saja, tapi secara bimbingan spiritual. Yang keenam, kaum muslim yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan. Betul saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat adalah riqab, budak atau hamba saya yang merdekanya ditentukan dengan tebusan. Untuk saat ini tidak ada, saya rasa tidak ada ya kalau di Indonesia. Tapi mungkin di daerah-daerah misalkan seperti Rohingya, mungkin daerah-daerah lain yang mungkin secara kebebasan ya, hak de facto dan de jure-nya belum diakui, maka ini perlu diselamatkan. Dan ini ada pos dana zakat untuk diberikan kepada orang budak-budak ini. Sehingga kita bisa beli, kita bisa bayar kepada pemerintah itu, bisa kita ajak ke negara kita atau ke tempat kita, sehingga mereka bisa menjalankan Islamnya secara kafah. Jadi memang sangat jarang untuk budak ini, tapi masih ada. Saya yakin dan percaya masih ada perbudakan di seluruh dunia ini khususnya ya. Jadi mereka berhak. Orang muslim yang negerinya sedang diduduki atau dijajah oleh musuh. Jadi Syekh Muhammad Shaltut. Jadi ini definisi menurut beliau, riqab itu orang-orang muslim yang negerinya sedang diduduki oleh atau dijajah oleh musuh. Ini berhak mendapatkan dana zakat. Kemudian selanjutnya gorimin, orang yang berhutang, dililit hutang sehingga tidak mampu melunasinya walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan pokoknya. Jadi ada orang yang memiliki hutang, mungkin hutang mungkin kalau konteksnya tidak terlalu besar ya. Karena kalau misalkan dia hutangnya 100 miliar misalkan itu ya berarti mereka punya kemampuan sebenarnya secara finansial untuk membayarnya. Tapi biasanya orang-orang mungkin terkategori fakir dan miskin juga mereka berhutang atau juga mereka menengah ke bawah lah seperti itu. Jadi kalau definisi ini memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidup pokok saja, tapi bayar utangnya tidak bisa seperti itu. Nah ini berhak mendapatkan dana zakat. Fisabilillah, tentara sukarela yang terputus bekalnya dan tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kekafirannya. Mazhab Hanafiyah ini definisi fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah. Jadi jihad itu tidak hanya sekedar dengan tombak, dengan senjata, tapi juga jihad fisabilillah ini banyak cara seperti itu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang ya mendakwahkan Islam di bumi Allah ini. Juga definisi dari Hanabila, mazhab Hanabila yakni jamaah haji yang habis perbekalannya termasuk juga pencari ilmu. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, siswa, santri, mahasiswa itu boleh mendapatkan dana zakat. Kegiatan-kegiatan sosial dikelola oleh perorangan maupun organisasi Islam seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit dan lain-lain ini juga dikategorikan fisabilillah berhak mendapatkan dana-dana zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, seorang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melaksanakan hal yang baik bukan untuk kemaksiatan. Ada beberapa konteks ini, ada beberapa definisi dan contoh bahwa ketika memang orang muslim itu ingin mungkin katakan berdakwah. Kalau misalkan kita lihat saat ini jamaah tabligh misalkan kita contohkan, mereka jauh lah, dia pergi suatu kota, suatu tempat, suatu daerah atau suatu negara, dan pada saat dia berdakwah itu kehabisan dana atau perbekalan, ini bisa mengajukan di lembaga zakat atau badan zakat dan mereka memang berhak untuk mendapatkan dana tersebut. Baiklah, itulah lebih kurang penjelasan dari saya terkait dengan 8 asnaf ataupun golongan mustahik yang wajib berhak menerima dana zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah pada Allah saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.